Berikutnya, bagaimana jika satu aplikasi yang saya buat punya beberapa komponen. Tentu Vue.js mendukung pemanggilan antar komponen ke komponen lain dengan melakukan impor-ekspor komponen atau sering disebut sebagai nested komponen. Komponen di dalam komponen. Tentu komponennya seperti yang di awal sudah dibuat, yaitu ada komponen yang namanya Hello World. Dan Hello World ini sudah diekspor, tinggal kita impor ke dalam komponen utamanya dan kita registrasikan sebagai HTML custom dan berhasil ditampilkan. Tapi untuk kasus ini kita akan buat komponen baru. Misalnya kita akan buat komponen namanya header. Jadi kita buat dulu file baru. Di dalam folder komponen kita save header.vue, kita masukkan, simpan ke dalam folder komponen. Di dalam komponen header ini kita punya template, lalu ada script untuk menuliskan JavaScript-nya, dan ada style CSS-nya. 3 bagian ini selalu ada ketika kalian membuat sebuah komponen baru. Untuk template header-nya sendiri, karena di video sebelumnya saya sudah menyiapkan, maka kalian bisa copy dan paste ke dalam header.vue. Artinya kita pisahkan header template-nya ke dalam satu file, namanya header view. Kemudian ada footer, kita akan pindahkan ke satu file yang bentuknya komponen. Kita buat lagi footer.vue, simpan di dalam folder components. Jadi di dalam folder components ini adalah komponen-komponen terkait aplikasinya. Setiap komponen punya template. Template-nya sudah kita buat di video sebelumnya untuk bagian footer. Lalu selain template kita punya script. Jika bagian footer berhubungan dengan data, kita bisa tulis datanya di bagian script, ataupun kalian bisa mendesain komponen tersebut menggunakan style CSS. Kedua komponennya sudah kita pisahkan ke masing-masing komponen kecil, dan kita mau komponen tersebut akan menjadi bagian dari web aplikasinya yang akan selalu sama di setiap halamannya. Dengan kata lain, komponen app ini sebagai komponen utamanya yang menjadi template dasar dari webnya. Nah, komponen app-nya itu memiliki 2 komponen atau 2 bagian dari websitenya, yaitu header dan footer yang sudah kita pisahkan. Tugas berikutnya kita satukan lagi 2 komponennya. Sebelum kita render ke dalam sebuah template, komponennya harus kita impor. Jadi di dalam app.vue kita impor namanya header. Komponen headernya berasal dari folder components header.vue. Jadi from ini lokasi komponen dari headernya, dan ini adalah nama komponennya. Setelah itu kita impor juga komponen untuk footer.vue. Setelah kita impor satu persatu, kita daftarkan dulu kedua komponennya supaya bisa dipanggil. Untuk mendaftarkannya, di bagian export default kita bisa menentukan opsi komponen yang bentuknya objek. Di dalam objeknya kita bisa tuliskan pasangan key dan value. Key-nya ini adalah nama custom elemen HTML-nya. Value-nya ini adalah objek komponen. Jadi kalian bisa tulis key-nya misalnya header strip komponen .2, value-nya dari header. Berarti nama ini akan menjadi nama tag custom buatan sendiri. Kita tulis pembuka dan penutup. Kita coba save. Sepertinya ada kesalahan. Kita akan coba lihat header.vue. Kita perbaiki lokasi gambarnya. Kita save. Aplikasinya berjalan dengan baik, tapi di sini ada pesan warning kalau template root harus memiliki satu elemen. Di bagian app.vue seharusnya
kita merender header komponennya di dalam div app. Kalau teman-teman save bagian footer, kita komentarin dulu. Servernya berjalan dengan baik, kita reload. Invalid event handler, kita hapus dulu dan kita reload lagi. Bagian komponen header sudah berhasil dirender. Jadi ketika kita melakukan perpindahan template ke satu komponen, maka metode yang kita sudah buat akan error. Seharusnya kita pindahkan juga bagian metode ke header. Tapi nggak apa-apa, di sini saya mau memperlihatkan dulu mengimpor komponen header dan komponen footernya. Kita pisahkan dengan koma, tentukan nama elemen customnya, yaitu footer komponen, dan kita akan render komponen view-nya. Kita buat elemen yang sama, pembuka dan penutup, tapi namanya footer komponen. Sekarang bagian header dan bagian footer sudah tampil dengan baik. Tentu cara penulisan seperti ini adalah cara penulisan kebabcast yang sudah saya bahas. Dia huruf kecil semua. Jika ada dua suku kata, kita tandai dengan tanda minus. Tapi kalian juga bisa membuat penulisan lain. Misalnya saya tulis header, begitupun untuk yang footer. Lalu di dalam template-nya bentuknya sudah berbeda, kita tulis sintak HTML-nya header, di sini juga header. Untuk footer, tulisnya H besar di awal katanya sesuai dengan nama elemen yang kita daftarkan, supaya kita juga bisa membedakan sintak header HTML yang asli. Di sini berhasil dirender, hasilnya sama. Jadi seolah-olah kita punya sintak HTML custom buatan sendiri, yang dimana komponen itu berisi template yang sudah kita sediakan. Penulisan seperti ini adalah teknik Pascal Case. Teman-teman bisa menggunakan kebabcast ataupun Pascal Case. Tapi kalau nulisnya seperti ini, antara key dan value namanya sama, maka kita bisa singkat dengan menuliskan header saja. Begitupun untuk footer. Pastikan komponen 1 dengan komponen 2 dipisahkan dengan koma. Hasilnya sama saja, di dalam terminal tidak ada pesan error. Secara tampilan tentu tidak ada bedanya, tapi yang jelas website yang kita buat sudah menganut sistem komponen. Jadi itu dia penggunaan nested komponen, artinya kita berhasil membuat komponen baru di dalam komponen utamanya.